Pertama-tama mari kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beri nikmat dan telah nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul pada saat ini hari ini. Oke, sebelumnya saya tanya bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, saya perkenalkan diri dulu ya, barangkali ya. Iya, Bu. Baik, perkenalkan nama saya Siti Surana Daulae. Yang kepada pemakaran langsung lah, karena udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Harus sama-sama kita panjatkan puji syukur atas karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai. Dan tak lupa selawat berikan salam kita sanjungkan ke ruh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja perkenalkan saya Lutfi Airani sebagai moderator. Saya Rizky sebagai pengajar pertama. Saya Mas Adadi sebagai materi kedua. Sebelum kita mulai presentasi pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Kepada pemateri pertama dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja. A. Batasan usia remaja. Kata remaja didefinisikan sebagai tahap perkembangan transisi yang membawa individu dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa ini umumnya dimulai sekitar usia 12 tahun hingga akhir masa pertumbuhan fisik, yaitu sekitar usia 20 tahun. Usia remaja berada dalam usia 12 tahun sampai 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria. Dengan kata lain, masa remaja adalah perpanjangan masa kanak-kanak sebelum mencapai masa dewasa. Anak-anak jelas kehidupannya yaitu yang belum dapat hidup sendiri, belum matang dari segala segi, tubuh masih kecil, organ-organ belum dapat menjalankan fungsi secara sempurna, kecerdasan, emosi dan hubungan sosial belum selesai pertumbuhannya. B. Perasaan beragama pada masa remaja. Menurut Runke, perasaan ketuhanan baru tumbuh pada usia puber. Namun pendapat ini disanggah oleh Arnold Geisel yang berpendapat bahwa perasaan ketuhanan atau beragama telah muncul sejak usia dini, 0 sampai 2 tahun sampai 24. Dan memang perasaan beragama pada remaja dapat dipengaruhi oleh perasaan beragama yang didapat dari masa sebelumnya dan lingkungan di mana dia tinggal. Dan yang lebih penting adalah pengaruh perkembangan psikis dari remaja itu sendiri. Selanjutnya C. Motivasi beragama pada masa remaja. Motivasi beragama dapat diartikan sebagai usaha yang ada dalam diri manusia yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu, tindak keagamaan dengan tujuan tertentu, atau usaha yang menyebabkan seseorang beragama. Menurut Nico Ister, motivasi beragama dibagi menjadi 4 motivasi, yaitu 1. Motivasi yang didorong oleh rasa keinginan untuk mengatasi frustasi yang ada dalam kehidupan, baik frustasi karena kesukaran dalam menyelesaikan diri dengan alam atau frustasi alam, frustasi sosial, frustasi moral maupun frustasi kematian. 2. Motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat. 3. Motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia atau intelek ingin tahu manusia. Yang terakhir, motivasi beragama karena ingin menjadikan agama sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Tidak ada, langsung saja kepada pemateri kedua dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Ini saya akan melanjutkan dari materi pertama yang mana D. Sikap remaja dan beragama. Sikap keagamaan remaja mencerminkan penerimaan atau penolakan mereka terhadap ajaran agama. Sikap ini terbentuk melalui proses panjang yang melibatkan pengalaman, interaksi sosial, dan pendidikan. Terdapat beberapa sikap umum remaja dalam beragama. Pertama, sikap positif, yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama secara aktif, bahkan menjadi inspirasi bagi lingkungan sekitar. 2. Sikap pasif, menerima agama sebagai warisan tanpa banyak pertanyaan atau
dan mendalam. 3. Sikap kritis, mempertanyakan ajaran agama, mencari pemahaman baru, terkadang dengan risiko mengalami krisis keimanan. 4. Sikap negatif, menolak atau bahkan menentang agama karena pengalaman buruk atau pengaruh ideologi tertentu. Iswati dan Kalianto menjelaskan bahwa pembentukan sikap religius yang positif sangat dipengaruhi oleh keteladanan orang tua dan guru, serta pengalaman spiritual yang bermakna. Jika remaja menemukan kedamaian, keadilan, dan cinta dalam agama, maka mereka akan cenderung bersikap positif terhadap agama tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan agama remaja. Yang pertama, keluarga. Lingkungan keluarga merupakan faktor utama. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang religius dan harmonis cenderung memiliki perkembangan agama yang baik. Keteladanan orang tua sangat penting dalam membentuk sikap dan pemahaman keagamaan anak. 2. Pendidikan. Pendidikan agama formal di sekolah dan non-formal di lingkungan masyarakat memiliki peran besar dalam membentuk kerangka berpikir keagamaan remaja. Guru agama yang mampu membangun dialog dan pemahaman kritis akan lebih berhasil dalam membimbing remaja. 3. Lingkungan sosial dan teman sebaya. Pengaruh teman sangat besar pada masa remaja. Jika remaja bergaul dengan lingkungan yang positif dan religius, maka hal itu akan mendorong mereka untuk berkembang secara spiritual. 4. Media dan teknologi. Media digital dapat menjadi sumber inspirasi keagamaan sekaligus penyebab keraguan. Banyak remaja yang mendapatkan pengetahuan agama dari media sosial yang belum tentu valid, karena itu pendampingan dan literasi digital sangat penting. 5. Pengalaman spiritual dan eksistensial. Krisis hidup atau pengalaman emosional yang mendalam dapat menjadi titik balik dalam perjalanan spiritual remaja. Banyak remaja menemukan makna dalam agama saat menghadapi penderitaan, kehilangan, atau kebingungan identitas. Pembinaan pribadi remaja dalam konteks keagamaan. Pembinaan pribadi remaja perlu dilakukan dengan pendekatan yang humanistik dan kontekstual. Tujuannya agar remaja dapat menginternalisasikan ajaran agama secara sadar dan sukarela, bahkan bukan karena tekanan atau paksaan. Masa remaja merupakan fase pencarian jati diri, di mana individu mulai mempertanyakan nilai-nilai yang diajarkan dan mencari makna yang sesuai dengan realitas kehidupannya. Oleh karena itu, pendekatan yang kaku dan otoriter justru beresiko menimbulkan resistensi atau bahkan penolakan terhadap nilai-nilai agama. Sekian saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih pada pemateri kedua. Masa remaja itu dibagi menjadi 3. Pertama, masa remaja awal pada umur 12 sampai 15 tahun. Masa ini individu sudah mulai bersikap dewasa dan sekarang. Yang kedua, masa remaja mulai dari 15 sampai 18 tahun. Di sini individu yang mulai berkembang dalam cara pandang beserta dengan pikirannya. Yang ketiga, masa remaja akhir mulai dari 18 tahun sampai 21 tahun. Pada masa ini ditandai dengan persiapan akhir untuk memasuki peran dewasa. Sekian saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih kepada saudari. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin review kepada saudari. Waalaikumsalam, masuk. Sikap remaja dalam beragama itu ada 4 yang pertama percaya secara integritas, kemudian percaya dengan kebenaran, kemudian bergaul dalam beragama, dan yang terakhir ada rasa ketidakpercayaan. Mungkin sekian yang bisa saya review. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari. Sebelumnya mohon maaf saudari sebenarnya. Terima kasih. Selanjutnya pada saudari moderator, saya Ina Hikmahanti izin mereview materi dari kedua tentang motivasi beragama remaja dan sikap remaja dalam beragama. Seringkali seperti yang dikatakan, remaja itu beragama hanya ketika membutuhkan saja, ataupun ketika hanya tertimpa musibah baru dia mengenal Tuhannya. Kemudian remaja itu seringkali mudah terpengaruh karena dia masih dalam proses mencari jati diri, sehingga pengaruh agama itu lebih kepada eksternal daripada internal. Sekian saya kembalikan kepada saudara.
persilakan. Kepada saudari Sriba, kalian persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi pada hari ini kita membahas tentang perkembangan jiwa bernama pada masa remaja. Yang mana masa remaja itu adalah peralihan antara anak-anak ke fase dewasa. Nah, pada saat remaja banyak para remaja yang bingung tentang kehidupan gitu kan. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara membantu remaja yang mengalami kebimbangan agar menemukan keyakinan yang lebih mantap? Sekian saya kembalikan kepada moderator. Bakalan mencari jawaban, kita langsung mendiam. Iya, Bu. Iya, Bu. Sembari mengabsen, sebutkan nama, alamat, sama alumni. Iya, Bu. Pertama, Numalia. Tidak hadir, Bu. Dia Agustia. Nggak tahu. Nggak ada, Bu. Dia Hairani. Sebutkan nama, alamat, sama alumni. Perkenalkan, nama saya Nubia Gerani, alamat Terminal 2, alumni Kedua Galang Seribu. Sakti Pati Alam. Hadir, Bu. Sebutkan nama, alamat, sama alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya. Perkenalkan teman-teman dan ibu, nama saya Sakti Batialam. Hai Sakti. Alamat saya Labuan Batu Selatan, Kecamatan Kota Pinang, Blok Songo. Alamat kos saya pada alumni Masjid Islamiyah Kota Pinang. Oke, kita lanjutkan kepada pemakalan. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dari saudari Syaibatul Aslamia yang akan dijawab oleh pemateri pertama. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Soiba. Yang mana pertanyaannya, bagaimana cara membantu remaja yang mengalami kebimbangan agar menemukan keyakinan yang lebih mantap? Membantu remaja yang mengalami kebimbangan untuk menemukan keyakinan yang lebih mantap adalah proses yang membutuhkan kesabaran, dukungan, dan komunikasi yang terbuka. Kebimbangan di usia remaja seringkali terkait dengan pencarian identitas diri dan krisis kepercayaan diri. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama itu, ciptakan lingkungan yang penuh penerimaan dan dukungan, yaitu hormati dan hargai. Perlakukan mereka dengan hormat layaknya individu dewasa yang sedang berproses. Akui perasaan dan kebimbangan mereka tanpa meremehkan. Yang kedua, hindari kritik berlebihan. Sebisa mungkin hindari kritik yang merusak kepercayaan diri. Jika ada masalah, ajak bicara baik-baik dengan nada yang membangun, bukan mengomel atau menghakimi. Yang kedua, bantu remaja mengenali dan menghargai diri, yaitu berikan pujian yang bijak dan jujur. Apresiasi usaha dan pencapaian mereka, bukan hanya hasil akhir. Pujian yang spesifik dan positif dapat membangun harga diri yang sehat. Terus yang terakhir, perkenalkan aktivitas positif, yaitu melakukan hobi dan self-care. Dorong mereka untuk melakukan hal yang disukai, seperti melakukan hobi dan sebagainya. Dan lingkungan sosial yang positif, yaitu dukung mereka untuk menghabiskan waktu dengan teman keluarga dan sebagainya. Cukup sekian, saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih pada pemateri pertama. Apakah ada saudara atau saudari yang ingin menyanggah atau menanggapi pertanyaan dari saudari Soiba? Kalian persilakan. Pada saudari Ba, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sedikit menambahi jawaban dari pertanyaan saudari Soiba, yang mana pertanyaannya bagaimana cara kita membantu remaja yang mengalami kebimbangan agar mereka menemukan keyakinan yang lebih mantap. Jadi yang pertama, kita berikan remaja kesempatan untuk berbicara tentang kebimbangan mereka tanpa memberikan penghakiman. Kemudian
Yang kedua yaitu kita bisa mengajak remaja untuk mengidentifikasi apa yang menyebabkan kebimbangan mereka. Apakah itu tekanan dari teman sebaya, ekspektasi keluarga, atau ketidakpastian tentang masa depan. Kemudian yang ketiga, kita bisa mendorong mereka untuk mencoba hal-hal baru dan menemukan minat mereka. Seperti kita mengajak remaja untuk mencoba berbagai kegiatan seperti olahraga, seni, musik, atau kegiatan sukarela. Hal ini akan membantu mereka menemukan minat dan bakat yang dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada saudara Mila yang telah memberikan tanggapannya yang sangat luar biasa. Kepada saudari Afia, kami silakan. Terima kasih kepada moderator yang bertanya yang pertanyaannya. Apakah iman pada remaja merupakan tanda kemunduran spiritual atau itu bagian dari proses pendewasaan beragama? Sekian saya kembalikan kepada moderator. Teman-teman sekalian, untuk pertanyaan yang pertama dari saudari Anggia Biswakin Harahap yang akan dijawab oleh pemateri ketiga kepada pemateri, kami silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari India. Pertanyaannya, apakah prinsip iman pada remaja merupakan tanda kemunduran spiritual atau justru bagian dari proses pendewasaan beragama? Prinsip iman pada remaja tidak selalu berarti kemunduran spiritual. Justru seringkali merupakan bagian dari proses pendewasaan beragama. Tergantung bagaimana remaja itu menyikapinya. Jadi penjelasannya yaitu satu, sebagai bagian dari proses pendewasaan, di mana pada masa remaja seseorang mulai berpikir kritis dan mandiri. Mereka tidak lagi menerima ajaran agama hanya karena diwariskan orang tua, tapi mulai mencari makna sendiri. Kemudian yang kedua yaitu krisis iman bisa menjadi ujian umur. Pertama, siapa yang tahu apa itu definisi remaja? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Oke, jika tidak ada, jadi remaja adalah peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Fase remaja itu ada 3, yaitu ada remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Nah, fasenya ada 3. Remaja awal. Ada yang tahu dari usia ke berapa? Remaja awal. 12 sampai 15 tahun. Remaja tengah. 15 sampai 16 tahun. Berapa? 15 sampai 18. Remaja akhir 18 sampai 21. Jadi remaja itu peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Dan fasenya ada 3. Yang pertama remaja awal, itu dari usia 12 hingga 15 tahun. Kemudian remaja tengah dari umur 15 hingga 18 tahun, dan remaja akhir dari umur 18 hingga 21 tahun. Menurut kesepakatan para psikolog. Di remaja awal ini terjadinya pertumbuhan fisik secara pesat, dan juga terjadinya penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Kemudian di remaja tengah, disinilah terjadinya pertumbuhan psikis dan juga emosi remaja tersebut. Di sini dia mulai berpikir kritis mengenai ajaran-ajaran agama. Kemudian tentang remaja akhir, di sini perkembangan jiwa beragama itu mulai lebih matang. Jiwa keberagaman
tengah. Remaja tengah inilah dia mulai mempertanyakan dan juga mulai ragu-ragu terhadap ajaran agama. Dan di remaja ini dia mulai stabil keberagaman. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi jiwa keberagaman remaja, ada yang tahu? Ya, sebutkan faktor internal. Itu faktor luar. Ya. Ada lagi yang tahu? Itu faktor internal. Eksternal? Ya, harga satu. Saya. Dua. Oke, biar lebih jelas lagi. Jadi faktor yang mempengaruhi jiwa keberagaman remaja itu ada dua. Yang pertama faktor internal, yaitu faktor dari dalam, dari individu remaja tersebut. Itu mulai dari pengalaman pribadinya, kognitifnya, dan juga emosinya. Kemudian kalau faktor eksternal itu dari luar remaja, seperti lingkungan, teman sebaya, media sosial, ya, keluarga. Baru motivasi beragama pada masa remaja. Ada yang tahu? Motivasi beragama pada remaja itu ada yang tahu? Nah, jadi motivasi beragama pada remaja itu ada dua. Yang pertama yaitu percaya karena ikut-ikutan. Yaitu seseorang remaja tersebut memiliki jiwa keberagaman yang kuat berdasarkan dengan pengaruh dari lingkungannya, ataupun ikut-ikutan dengan bisa dengan teman sebayanya, lingkungan keluarganya. Kemudian motivasi yang kedua yaitu percaya dengan kesadaran, yaitu di dalam pribadi seorang remaja tersebut ada kesadaran dirinya untuk melaksanakan ibadah. Di dalam itulah, di bagian remaja akhir inilah bertumbuh motivasi remaja secara percaya dengan kesadaran. Sedangkan remaja awal ini yaitu masih secara imitasi, ikut-ikutan dengan lingkungan sekitarnya. Jika dia tinggal di lingkungan religius, maka jiwa keberagaman itu akan meningkat atau kuat. Akan tetapi jika dia tinggal di lingkungan yang kurang religius ataupun lemah religiusnya, kemungkinan besar remaja tersebut akan memiliki jiwa keagamaan yang lemah. Oke, dari penjelasan saya, ada yang ingin ditanyakan? Pas, Bu. Pas. Oke, jika pas saya mau bertanya. Kan ada sebuah kasus yang beredar di media sosial. Ada yang tahu tentang kasus runtuhnya pesantren? Iya, ada yang tahu? Sudah tahu kan? Nah, itu bagaimana menurut pandangan kalian secara psikologi agama terhadap peristiwa tersebut? Kan remaja yang banyak makan korban pada runtuhnya tersebut. Ada yang bisa? Ini mana kita tahu bahwa korban dari runtuhnya pesantren tersebut ada yang diamputasi tangannya, kemudian akan tetapi dia tidak mengeluh, dia masih bersyukur. Jadi pertanyaan saya, apa faktor yang mempengaruhi seorang santri tersebut memiliki
secara psikologi. Ada yang bisa? Coba diskusikan dulu ya. Nanti saya tunjuk satu orang untuk memberikan tanggapan. Ya boleh dilihat dulu rupanya tragedi tersebut. Pendapat silakan. Bagaimana tanggapan Anda? Menurut saya seorang remaja itu berpikir bahwasanya tangannya itu dan yang dimilikinya itu semua hanyalah titipan dari Allah, dan itu semua atas kembali kepada Allah. Makanya dia bersyukur dia masih bisa hidup dan beribadah kepada Allah. Faktor yang mempengaruhi itu berasal dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Menurut saya itu dari dalam, karena dia sudah lama pesantren, berarti dia sudah paham tentang agama dan pandai bersyukur terhadap musibah yang dia alami. Oke. Tepuk tangan dulu untuk si Panapatan. Dari kaum Hawa, siapa? Satu orang. Jangan mau kalah sama kaum Adam. Ya. Mungkin pendapat saya sama para santri-santri tersebut sudah memang mempunyai dasar iman yang baik yang pada saat diajarkan oleh pesantren tersebut. Walaupun kita lihat sebenarnya banyak pendapat-pendapat bahwa mereka dipekerjakan di membuat bangunan tersebut, itu berbeda lagi ya, karena kalau kita lihat berarti pengajaran di pesantren itu memang bagus untuk mendasari santri-santri tersebut dengan keimanan keislamannya. Kemudian kalau dari faktor internalnya, karena mereka sudah mengalami pengalaman spiritual yang sudah kita bahas di kelompok pertama, mereka menjadikan keimanannya itu menjadi kuat. Karena kalau kita lihat mereka 3 hari terjebak di sana, mungkin disitulah hidayah keimanan mereka makin bertambah. Oke, siapa namanya? Well, Wela. Kita tepuk tangan untuk Wela. Ya. Berdasarkan tragedi runtuhnya pesantren ini banyak memakan korban. Itu ada sekitar 67 orang yang meninggal dan 103 yang menjadi korban luka-luka. Jadi dari tragedi tersebut dapat kita hubungkan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu perkembangan jiwa beragama pada remaja. Ini mana kan anak pesantren tersebut kan rata-rata umurnya 12 hingga 19 tahun ke atas. Itu termasuk golongan remaja. Mereka mengalami tragedi tersebut, akan tetapi tidak mengeluh dan masih ada rasa bersyukur. Kenapa? Karena jiwa remaja tersebut sangat baik. Itu faktor yang mempengaruhinya itu dari luar dan dalam sebenarnya. Kenapa? Dari dalamnya itu dari kesadaran diri seorang remaja tersebut. Dia dapatkan dari lingkungannya. Kan dia tinggal di lingkungan pesantren, memiliki lingkungan religius yang tinggi. Kemudian juga dipengaruhi oleh guru-guru yang mengajarkan kita bagaimana sebenarnya agama tersebut di dalam kehidupan. Kemudian faktor dalamnya, karena dia sudah mengalami pendidikan religius yang mantap dan juga lingkungan religius yang tinggi, sehingga yang menimbulkan di dalam pribadi itu tumbuh jiwa beragama yang kuat dan juga memiliki kesadaran diri untuk beragama dengan baik. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa tentunya pesantren itu
dikaitkan dengan psikologi itu remaja yang menjadi korbannya itu rata-rata sudah memiliki jiwa keagamaan yang kuat. Kenapa? Pertama itu karena dari lingkungannya, dan kemudian dari lingkungan religius itulah dia membentuk pribadi dan juga jiwa kepribadian agamanya semakin kuat. Baik, karena waktu tinggal 2 menit lagi, jadi saya meminta satu orang untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Di mana tadi yang pertama tentang pengertian remaja, yang kedua tentang fase-fase remaja, yang ketiga itu faktor yang mempengaruhi jiwa keagamaan remaja, kemudian terakhir cara mendidik jiwa keberagaman remaja. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ya, silakan. Jadi kesimpulan dari materi kita yang berjudul perkembangan jiwa beragama pada masyarakatnya adalah dimana tadi dosen menjelaskan bahwa semua bernama pengertian remaja. Remaja itu adalah peralihan dari awal perkembangan dari anak-anak menuju dewasa. Sedangkan kedua juga dijelaskan tadi fase-fase remaja. Yang pertama remaja awal itu dimulai dari umur 12 sampai 15 tahun. Dimana remaja awal ini mulai berkembang fisiknya dan juga mulai mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian remaja tengah. Remaja tengah ini dimulai dari usia 15 sampai 18 tahun. Nah, di sini remaja tengah ini mulai mampu berpikir kritis, apalagi khusus tentang agamanya. Kemudian yang ketiga adalah remaja akhir. Remaja akhir ini dimulai dari umur 18 sampai 21 tahun. Seperti kami yang berkisar dengan 21 tahun, berarti kami termasuk remaja akhir. Nah, di sini jiwa beragama remaja akhir ini sudah mulai matang dan mampu mengimplementasikan jiwa beragama tersebut. Kemudian dosen juga tadi menjelaskan faktor yang mendorong jiwa beragama remaja. Yang pertama ada faktor internal. Yang dikatakan internal itu pastinya dari dalam, yakni itulah keluarga. Kemudian yang kedua faktor eksternal. Kalau faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar, dan itu berupa lingkungan, teman sebaya, dan juga media sosial. Kemudian bagaimana caranya supaya bisa kita mampu menjaga jiwa beragama kita, khususnya kita yang masih remaja ini? Kalau menurut saya dari semua penjelasan teman-teman yang intinya adalah beramal ma'ruf dan nahi munkar. Itu saja, saya kembalikan. Oke, tepuk tangan teman-teman. Alhamdulillah, semoga kalian paham tadi ya mengenai perkembangan jiwa beragama pada masa remaja. Oke, kita tutup perkuliahan kita pada hari ini. Kurang dan yang ada saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.